Halo, jumpa lagi dengan saya Jenuri. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan operasional riset, yang mana nanti akan saya jelaskan berkenaan dengan studi kasus terkait teori antrian. Untuk studi kasus ini, nanti penyelesaiannya saya akan menjelaskan secara metode perhitungannya, dan juga nanti saya juga akan menjelaskan dengan menggunakan software yakni ProModel. Itu juga akan saya jelaskan dalam sesi kali ini. Untuk perhitungan yang kita gunakan di sini saya mengamati terkait dengan proses trimming tire. Apa itu proses trimming tire? Proses trimming tire adalah proses untuk menghilangkan spew, ini yang panjang-panjang kecil ini, dalam sebuah tire sehingga nantinya menjadi bersih seperti ini. Tidak ada spew-nya. Spew ini dihasilkan dari proses curing, dari proses memasak tire. Sehingga menjadi tire nanti akan menghasilkan ini. Dan ini perlu dihilangkan. Makanya diperlukanlah proses trimming. Oke, dari data yang kita amati, proses kita amati didapatkan data untuk kedatangan tire itu 200 tire per jam. Sedangkan untuk proses trimming sendiri itu membutuhkan waktu 15 detik per tire. Atau kita kalkulasikan per jamnya kita memproses sebanyak 240 tire. Tadi jangan terbalik ya antara kedatangan dan proses. Karena di sini nanti akan dipakai untuk perhitungan selanjutnya. Untuk rata-rata kedatangan kita sebut di sini lambda tadi 200, sedangkan untuk kemampuan memprosesnya itu kita sebut dengan mu 240 tadi. Sehingga didapatkan P itu lambda per mu sama dengan 200 dibagi 240. Sehingga dapat nilai 0,83 atau 83%. Berarti disimpulkan di sini operator akan sibuk melakukan proses trimming selama 83% dari waktunya, sedangkan 17%-nya dia untuk istirahat. Oke, karena tadi saya ingatkan jangan terbalik, karena kalau terbalik ini pun akan terbalik juga. Kalau kebalik, misalnya ini lambdanya jadi 240, mu-nya jadi 200, ya berbeda hasilnya nantinya. Apalagi nanti di rumus-rumus setelahnya, itu akan banyak memakai dua simbol ini. Selanjutnya kita hitung terkait L. L ini rumusnya adalah lambda dibagi mu dikurangi lambda. Ini 200 dibagi 240 dikurangi 200, itu didapatkan nilai 5. Atau L ini juga kita bisa hitung, L sama dengan P dibagi 1 min P. 0,83 dibagi 1 min 0,83. Dapatkan nilai 4,88, kita bulatkan 5. 5 ini menunjukkan bahwa operator mengharapkan 5 tire atau 5 ban yang berada dalam sistemnya. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa sih tire yang menunggu dalam antrian ini. Kita hitung, di sini kita punya rumus LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu dikali mu dikurangi lambda. Sini 200 kita kuadratkan dibagi 240 kali 240 dikurangi 200. Atau di sini dapatkan 40.000 dibagi 9.600. Dapatkan hasil 4,17. Jadi 4,17 ini adalah jumlah tire yang menunggu untuk proses trimming dalam antrian. Selanjutnya, kita hitung untuk rata-rata tire menunggu dalam sistem. Waktunya berapa? Sini menggunakan rumus W0, 1 dibagi mu min lambda. Ini 1, lambdanya tadi 240, mu-nya 200, dapatkan nilai 0,025 jam atau 1,5 menit atau 90 detik. Jadi, rata-rata yang menunggu dalam sistem itu sekitar 1,5 menit atau 90 detik. Selanjutnya, berapa sih waktu rata-rata tire menunggu dalam antrian? Kita hitung WQ sama dengan lambda dibagi mu dikalikan mu dikurangi lambda. 200 dibagi 240 dikali 240 dikurangi 200. Sini 200 dibagi 9.600. Dapatkan nilai 0,02 jam atau 1,2 menit. Jadi di sini disimpulkan
waktu rata-rata tire menunggu dalam antrian selama 1,2 menit. Oke, itu tadi untuk perhitungan satu operator. Selanjutnya kita hitung bagaimana kalau pekerjaan itu menggunakan dua operator. Untuk datanya, dua data baik lambda maupun mu tadi itu sama. Di sini hanya ada faktor pembeda di C-nya ini, yaitu dua operator. Bila mana nanti menggunakan 4 operator, ya kita di sini C-nya 4. Oke, kita hitung P0-nya. Dengan rumus yang ada didapatkan nilai 0,412. Selanjutnya untuk L-nya rata-rata tire dalam sistem antrian. Ini rumusnya itu didapatkan nilai 0,830175. Kemudian kita hitung jumlah tire rata-rata dalam baris antrian itu LQ, rumusnya ini L min lambda dibagi mu. Di sini didapatkan 0,003158. Terus kemudian waktu rata-rata yang dihabiskan dalam keseluruhan sistem antrian W0 sama dengan L per lambda tadi. Tadi L-nya diketahui, lambdanya tadi 200, didapatkan nilai 0,00415 jam. Sedangkan waktu rata-rata yang dihabiskan tire untuk menunggu dalam antrian sampai diproses itu WQ sama dengan LQ tadi dibagi lambda. Lambdanya 200, jangan ketukar. Kalau 240 itu mu, dapatkan nilai ini 0,000159 jam. Terakhir terkait probabilitas operator akan sibuk, PQ rumusnya ini didapatkan nilai 0,245. Oke, selanjutnya kita bandingkan antara satu operator dengan dua operator, hasilnya seperti apa. Kalau dilihat secara langsung, itu seperti ini. Satu operator, datanya ini. Ini. Yang ini untuk data dua operator. Ya, kalau kita lihat, optimasi untuk operatornya, kalau kita lihat, memang di sini untuk ketika satu operator dia sibuknya akan 83%. Tapi kalau untuk dua operator cuma 24,5%. Tapi kalau kita lihat dari segi istilahnya rata-rata waktunya itu akan berbeda jauh. Di sini 90 detik rata-rata tire dalam sistem. Untuk dua operator itu cuma 0,249 detik. Kalau kita lihat berapa sih yang tire yang menunggu dalam antrian, kalau di satu itu 4,17, di dua operator cuma 0,003158. Jadi terlihat jelas perbedaan waktunya ketika kita menggunakan satu operator dan dua operator. Itu secara perhitungan. Sini clear untuk rumus-rumusnya. Untuk pemahaman tadi, jangan tertukar antara lambda dengan mu tadi. Jangan tertukar. Untuk lambda tadi rata-rata kedatangan itu tadi 200, sedangkan untuk mu-nya tadi kemampuan prosesnya yaitu 240. Ini penting karena kalau tertukar nanti akan salah perhitungannya. Oke, ini kesimpulannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan promodel jika kita menyelesaikan kasus dengan promodel. Untuk proses yang kita amati masih terkait dengan tire. Di sini saya mengamati dari proses curing atau proses memasak tire sampai dengan disimpan ke gudang. Untuk prosesnya secara garis besarnya outline-nya seperti ini. Pertama kali ini datang incoming materialnya yaitu green tire, kemudian diproses ke curing, ini proses memasaknya, kemudian masuk ke conveyor 1 untuk ditujukan kepada X-ray check. Nah, ini nanti tarinya di X-ray. Setelah di X-ray, kemudian akan dikirim ke trimming tadi yang kita hitung secara manual. Setelah di trimming, tire akan dikirimkan lagi ke mesin tes 1. Nah, ini nanti dites tire itu terkait dengan kondisinya seperti apa dan kriterianya apa. Kemudian setelah tes 1, ini juga akan masuk ke tes 2. Setelah tes 2, ini baru selesai. Ini akan disimpan ke gudang. Prosesnya seperti itu garis besarnya.
Jadi di sini ada dua, incomingnya ini, outputnya ini. Untuk waktunya yang kita amati dari proses yang ada, untuk waktu ini pada proses curing itu kapasitasnya 200 dengan waktu ini 18 detik. Untuk X-ray itu 8 dengan waktu 450 detik. Trimming tadi waktunya 15 detik dengan kapasitas 240. Mesin tes itu kapasitas 300, waktunya 12 detik. Untuk mesin tes 2 itu 150 kapasitasnya dengan waktu 24 detik. Untuk move logicnya, untuk pada conveyor di sini dibutuhkan waktu 3 menit atau 180 detik. Ini sama semua. Oke, dari data pengamatan yang ada, setelah kita mempunyai data, selanjutnya kita masukkan ke software ProModel. Nah, ini softwarenya. Ini saya sudah membuat alurnya. Sebelumnya rekan-rekan harus membuat dulu terkait prosesnya dari ProModel ini, dari mulai incomingnya sampai dengan nanti diarahkan ke warehouse dan proses selesai. Ini sudah selesai dalam bentuk prosesnya. Kita cuma memastikan untuk nilai kapasitas dari masing-masing location tadi. Ini kita pastikan tadi 200. Ini tadi 8, sudah sama. Semuanya kita masukkan datanya di sini. Sampai dengan tadi selesai sampai ke warehouse. Nah, untuk ini teman-teman harus mempelajari bagaimana penggunaan ProModel yang benar. Selanjutnya, setelah data kita masukkan, kita juga masukkan terkait dengan processingnya, data processingnya seperti apa, proses per stationnya tadi, per location tadi. Itu tadi 18 detik, 450, 15, 24, 24 itu sama dengan tabel yang ada di tadi sebelumnya. Dan juga untuk proses conveyor tadi, di sini maaf tertutup kamera. Ini kita masukkan juga berapa detik dianya. Oke, setelah itu kemudian kita lakukan simulasi. Langsung saja kita simulasi. Nah, ini prosesnya ketika kita simulasikan. Sini terlihat prosesnya dari incoming sampai dengan ke warehouse. Ini kita simulasikan dia 8 jam kerja. Oke, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kalau kita lihat di sini, kita coba lihat untuk entity state-nya seperti apa. Oke, kemudian kita lihat untuk multiple capacity lokasinya. Oke, kita lihat. Oke. Kita rapikan dulu biar enak membacanya. Oke. Oke, mungkin udah terlihat ya. Oke, kalau kita lihat tadi dari activity yang ada, ini entity state-nya di bawah tadi. Ini ada terlihat yang block tire itu 39,32%. Sedangkan yang in process-nya 40,86%. Ini yang di conveyor, yang di moving-nya tadi 19,82%. Nah, di sini ada masalah, ada tire yang terblok sekitar 39,32%, sama dengan tabel di atas ini. Nah, ini kalau kita lihat kapasitinya, total exit-nya adalah 347 tire. Tapi yang masih di sistem sekitar ini nilainya. Ini yang kuning di sini per multiple lokasinya. Kalau kita kuning ini yang ternyata tadi kalau kita lihat ini di X-ray berhentinya di bloknya tadi yang full X-ray-nya, jadi tidak bisa diproses. Nah, ini dari data ini ternyata kan masih bisa kita optimasi kendala-kendala yang ada ini yang terblok ini. Nah, kita lakukan perbaikan. Perbaikannya bagaimana? Saya jelaskan perbaikannya. Oke, ini tadi yang kesimpulan output static tadi. Reviewnya seperti apa tadi sudah saya jelaskan. Kita langsung ke sini. Nah, ini untuk perbaikannya pertama kali kita hitung dulu frekuensinya berapa. Frekuensi itu ibaratnya kapasitas ini yang ada dibagi dengan operasionalnya.
itu nanti didapatkan nilai ini. Contoh di sini mungkin yang agak mudah saya bagi yang mudah ini aja deh. Ini contoh. Ini 240 dibagi 15 sama dengan 16 frekuensinya. Dari frekuensi ini nanti kita harus menentukan mana variabel tetapnya dan mana variabel bebasnya. Pada kasus ini saya akan menetapkan untuk variabel tetapnya adalah dari proses incoming material ini variabel tetap. Yang nantinya akan menjadi acuan untuk variabel lain. Yang sisanya ini itu akan menjadi variabel bebas. Artinya harus mengikuti variabel di atas. Kemudian setelah kita tahu ini frekuensinya berapa, awalnya berbeda-beda. Kemudian kita hitung kembali kapasiti yang barunya berapa. Dengan caranya bagaimana? Caranya untuk ini, operation ini nanti dikali dengan variabel ini. Contohnya seperti ini. Ini nilainya operasinya 450. Nanti dikali dengan 11.11. Dapatkan nilai ini. Contoh lagi di sini. 12 untuk tes 1. Nanti kita rubah kapasitinya dikali dengan ini. Berbeda kan hasilnya? Awalnya ini jadi ini. Ini juga berbeda dari ini menjadi ini. Akhirnya kita dapatkan, kita bulatkan ke atas. Nanti data yang kita masukkan ke proses yang baru tuh ini. Oke. Oke, selanjutnya kita masukkan data yang baru pada proses yang ada. Oke, di sini saya sudah membuat untuk data yang baru seperti apa. Ini sudah saya buat ke proses after. Ini adalah data yang sudah saya masukkan. Coba kita cek. Kita cek location-nya. Ini sudah berubah. Ini sudah saya masukkan sesuai tadi perhitungan tadi, penyesuaian untuk biar seimbang. Biar tidak ada yang tertahan tadi. Oke. Selanjutnya kita simulasikan hasilnya seperti apa. Kita lihat. Ini simulasinya. Simulasi dengan 8 jam kerja. Hasilnya seperti ini. Oke, kita lihat. Oke, kita perbaiki dulu lokasinya. Oke, kita lihat dari state-nya. Oke. Kita kecilkan dulu. Kita lihat multiple-nya. Nah, sekarang terlihat di sini untuk yang terbloknya sudah tidak ada. Di sini hanya ada 2 proses, yaitu dalam operasi dan di dalam konveyor. Kalau kita lihat di sini juga sudah tidak ada untuk tire yang terbloknya fullnya. Kalau kita lihat activity-nya, intensity activity, di sini ada kenaikan untuk total yang dihasilkan itu menjadi 455. Di sini sudah tidak ada dan waktunya pun menjadi turun semua kalau kita lihat. Oke. Coba kita bandingkan hasil sebelum dan sesudah tadi. Oke, ini tadi output setelahnya. Kita bandingkan. Nah, di sini terlihat sebelum kita perbaiki itu 347, setelah kita perbaiki jadi 455. Di sini ada kenaikan sekitar 108. Ada kenaikan 108 dengan kita modifikasi tadi. Kalau kita lihat waktunya, ini juga tinggi, di sini rendah, lebih kecil. Yang bloknya sudah nggak ada, ini tadi ada, sekarang tidak ada, sudah hilang. Kita lihat karena di sistemnya juga sama, ini cuma 16. Oke, ini tadi yang masalah utamanya di sini. Setelah kita perbaiki menjadi tidak ada, outputnya pun
awalnya 347, sekarang menjadi 455. Ada kenaikan dengan proses tadi. Oke, mudah kan? Nah, sangat mudah kalau kita mau pelajari penggunaannya. Yang penting kita mulai tahu prosesnya, mana yang mau kita perbaiki, kita ubah, nanti akan mendapatkan hasil yang sekiranya bisa dibandingkan dengan kondisi sebelum kita lakukan perbaikan. Oke? Cukup? Nah, kalau sudah cukup, terima kasih sudah menyaksikan. Dan jangan lupa untuk mencoba promodel ini maupun perhitungan tadi, agar kita lebih memahami proses yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih.